Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli SPD, DPG dalam jabatan Angkatan Ketiga pada tahun 2023. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan PPL di SMP Negeri 2 Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa baik. Berdoa selesai. Indah Dekamula, Irma Darmayanti, Irwansa. Pada pertemuan kemarin kita sudah membicarakan tentang masalah apa kemarin? Kejujuran. Masalah kejujuran. Penting nggak kejujuran itu? Penting. Diibaratkan kejujuran itu adalah sebuah mata uang, ya. Jadi mata uang yang berlaku di mana saja dan kapan saja, itu adalah kejujuran. Dimana tujuannya peserta didik dapat mengetahui dan memahami pentingnya percaya diri, kemudian ciri-ciri orang yang percaya diri. Selanjutnya, akibat tidak percaya diri, proses pembentukan percaya diri, serta dapat membangun rasa percaya diri sebagai awal meraih mimpi. Saya mau tanya, anak-anak sudah percaya diri gak belajar hari ini? Sudah ada gak rasa percaya diri belajar pada hari ini? Sudah ya? Oke, artinya dari tadi malam anak-anak sudah siapkan diri berangkat dari rumah, kemudian sarapan dengan perlengkapan segala macam, siap untuk belajar di sekolah. Menghitung ya, 1, 2, 3, 4, lalu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Sekarang sesama angka 1 berkumpul. Ya, pindah tempat. Untuk yang nomor 1 berada di sebelah paling kanan, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan bergerak. Oke. Ulangi. Saya sadar, saya siap melakukan. Saya sadar, saya siap melakukan. Saya sadar, saya siap, saya siap, saya sadar, saya sadar, saya siap melakukan. Saya sadar, saya siap melakukan. Saya sadar, saya siap melakukan. Saya sadar, saya siap, saya siap, saya sadar, saya sadar, saya siap melakukan. Saya sadar, saya siap melakukan. Saya sadar, saya siap melakukan. Saya sadar, saya siap, saya siap, saya sadar, saya sadar, saya siap melakukan. Oke, terima kasih. Bagaimana? 2. Berapa? 2. Coba berdiri, bangun, coba tunjuk, ya, tunjuk. Di mana gambar dua wajah yang kamu temukan? Mana? Geser. Itu 1, 2. Iya, beri aplaus buat temannya. Luar biasa. Terkait masalah percaya diri atau self confidence. Ya.
Kalau kita sering dengar orang ngomong, saya kan sudah percaya diri, itu kepedean, ya kan? Punya tampang gagah, pasti pede. Ya benar? Punya muka cantik, pede nggak? Pasti pede. Kemudian punya uang banyak, pede tidak? Percaya diri tidak? Nah, kemudian bagaimana dengan yang tampang pas-pasan? Punya percaya diri nggak? Ya. Yang tidak punya uang di kantong, ajak jalan-jalan, percaya diri nggak? Pakaian tidak rapi atau kusam, percaya diri nggak? Baik. Apakah itu yang menunjukkan kita percaya diri atau tidak? Apakah status ekonomi? Apakah tampang? Mari kita buktikan. Lanjut ya. Jadi percaya diri adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian, judgment, ya, diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya, ya, menghadapi lingkungan yang semakin menantang, dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya. Gitu ya. Jangan mentang-mentang saya sudah peringkat 1. Nah, ini hati-hati yang sudah peringkat 1. Saya akan lebih pintar di sini. Ya, yang lain begitu dia ikut ulangan, yang paling di bawah saya. Ingat, ya, kecerdasan otak itu makin hari makin berubah. Ada yang menurun, ada yang meningkat. Ya, oke. Percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan. Ya, segala aspek kelebihan yang dimiliki seseorang, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Sudah jelas ya? Kemudian seperti apa sih ciri-ciri individu yang percaya diri? Mulai dari yang pertama, selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu. Yang kedua, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Yang ketiga, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul. Menetralisasi ketegangan yang muncul itu ibaratnya begini, ya. Kalian disudutkan pada sebuah masalah, ya. Lalu dalam kondisi itu anak-anak coba menenangkan diri, ya. Menenangkan diri, berpikir jernih, kemudian detak jantungnya itu diusahakan tenang. Itu namanya menetralisasi diri, ya. Menetralisasi diri, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, mentalnya kuat, kemudian fisiknya juga bagus, ya. Ada yang kadang-kadang fisiknya bagus tetapi mental lemah. Kalau kita lihat, mohon maaf ya, teman kita nih Hasbul Wabi, ini kalau kita lihat dari sisi fisik dia gagah, ganteng, ya, tetapi dari sisi mental belum terbentuk, ya Hasbul, ya. Dia masih menunjukkan kelemahannya. Yang memiliki kemampuan bersosialisasi, memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik, ya, ini sangat mendukung sekali, ya. Kemudian memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Bagaimana cara memupuk rasa percaya diri? Yang pertama, bangkitkan kemauan yang keras. Biasakan untuk beranikan diri. Membiasakan untuk selalu berinisiatif, selalu bersikap mandiri, mau belajar dari kegagalan, tidak mudah menyerah, membangun pendirian yang kuat, bersikap kritis dan objektif. Nih, cara kita memupuk rasa percaya diri. Ini yang harus kita perhatikan lagi, akibat kurang percaya diri. Pertama, tidak memiliki sesuatu.
ya, keinginannya, tujuan ataupun targetnya yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh, ya. Datang ke sekolah ya tidak datang sekedar datang saja, tidak ada tujuan khusus dia datang ke sekolah. Dari rumah dia sudah niat, saya besok pagi harus ke sekolah, kemudian saya bawa buku, bawa poin, pakaian saya harus rapi, seragam saya sesuai dengan hari yang ditentukan. Kemudian tujuannya saya ingin mencari ilmu di sekolah, ya, gitu. Bukan hanya sekedar datang untuk mencari kawan dan menghabiskan uang jajan. Tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. Ini adalah salah satu kelemahan kita di sekolah kita, ya. Salah satu kelemahannya di mana? Pada saat anak-anak diminta untuk mendemonstrasikan kegiatan di sekolah, ya, apakah itu pelajaran IPA, pelajaran IPS, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran PKN, ya, biasanya penuh dengan tugas-tugas yang harus anak-anak mempresentasikan, mendemonstrasikan di depan kelas. Ini kelemahan kita, ya. Pada saat anak-anak tamat SMP, masuk ke SMA, masuk ke SMK, apa yang terjadi di sana? Karena keterbatasan komunikasi kita tidak pernah ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan lomba di SMA. Dalam hal apa? Lomba pidato belum ada muncul dari anak-anak kita SMP dulu, ya. Kemudian lomba debat belum pernah muncul anak-anak dari SMP dulu. Kenapa? Keterbatasan komunikasi yang kita miliki. Ini tidak terbiasa di tempat kita. Jadi seperti itu, nak, ya. Mulai hari ini coba, ya, Bunga, latih diri kalian. Meli, Bunda, Mary, dan lain-lain semua, coba latih kemampuan berkomunikasi. Biasakan diri berbicara di depan umum, ya. Jadi oleh karena itu saya berharap sebenarnya pada saat event-event nanti di sekolah, anak-anak harus muncul. Apakah itu dia berpidato, apakah dia berceramah, atau dia sebagai host, dia sebagai pembawa acara, gitu. Membangun percaya diri yang pertama itu harus apa? Cintailah dirimu. Mencintai diri sendiri. Ini yang pertama yang harus kalian bangun, ya. Cintai diri kalian sebelum orang lain mencintai kita. Suka pada diri sendiri sebelum orang lain suka pada diri Kita. Oke. Kemudian hadapi dunia nyata. Berjalan 25% lebih cepat gerak tubuhnya. Tunjukkan apa yang Anda banggakan. Banyak-banyak senyum. Ini salah satu, ya, cara kita membangun percaya diri. Banyak senyum, ya. Coba gimana saya lihat senyumnya. Lalu mana senyumnya? Coba lihat depan senyum. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Kalau tak berani senyum berarti belum bisa menumbuhkan percaya dirinya. Ayo, coba tunjukkan senyum manismu pada saya. Memasuki lingkungan orang-orang percaya diri. Ingat, biasanya orang sukses itu ketika masuk bergaul dengan orang-orang sukses, maka dia akan ikut sukses. Ya, pada? Ya. Orang pintar, ya, kemudian ada satu orang yang ingin coba mendekati orang pintar, ketularan nggak pintarnya? Pasti nular.
Oke, apa yang ada di otak kalian? Apa yang anak-anak bayangkan dari setelah menonton video ini? Apakah dia kekurangan? Apakah dia kekurangan? Ya. Kemudian dia sadar tidak punya tangan, tidak punya kaki, lalu tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak ya. Dia malah pandai menulis meskipun dengan mulutnya. Ya. Dia pandai mengaji. Coba saya kepingin dengar satu persatu. Selanjutnya saya akan menampilkan lembar kerja. Nomor 1, jawabannya tidak. Ya, jangan dirubah ya, jangan dirubah. Nomor 2, jawabannya iya. Nomor 3, jawabannya tidak. Kemudian 13. Juga 13, 10, 14, 10. Nilai 16 sampai 20 Anda benar-benar orang yang sangat tenang. Ya, dan yakin pada diri sendiri. Ya. Tenang dan yakin pada diri sendiri. Anda mampu mengatasi masalah dengan kedewasaan, ketenangan, dan mampu bertahan pada saat-saat yang menyedihkan. Ini skor buat yang 16 sampai 20. Artinya dia sudah percaya diri tinggi. Kemudian ini ada slogan ya, orang lain berpaling kepada Anda untuk mencari pertolongan. Ingat, orang lain itu akan beralih kepada kalian untuk mencari pertolongan. Contoh kecil ya, saya minta bantuan kepada Pak Putra, saya minta bantuan kepada Pak Herman. Artinya tingkat percaya diri atas kemampuan yang dimiliki oleh teman saya berdua ini adalah 16 sampai 20. Sehingga saya harus beralih kepada mereka berdua untuk mencari pertolongan. Oke. Kemudian skor 6 sampai 15, Anda orang yang normal. Ya, Anda orang yang normal, merasa yakin dalam hasil semua keadaan. Tetapi kadang-kadang juga merasa takut sedikit. Ya. 1 sampai 5, ada nggak yang skornya 1 sampai 5? Yang ada cuma berapa tadi? 6? Ada 6 tadi? Ada nggak ada yang 6? Yang ada 9? 8? Ya? Oke, jadi 1 sampai 5 itu tak dapat diragukan lagi. Ini bahasanya orang psikolog ya. Jadi tak dapat diragukan lagi. Gali lagi kemampuan kalian. Tumbuhkan rasa percaya diri kalian. Ini pertanyaan kecil yang harus anak-anak jawab, yang tadinya jawabanmu salah. Coba kalian berusaha untuk menjadi benar. Artinya rasa percaya diri itu kalian tumbuhkan di dalam diri kalian. Bagaimana anak? Siap? Siap. Sanggup tidak? Siap. Ya. Di dalam pertemuan kali ini banyak kekurangan yang saya sampaikan. Ya. Kemudian banyak hal-hal yang terkadang terlewatkan. Dan tidak fokusnya saya di dalam menyampaikan materi, ataupun anak-anak tidak fokus menyampaikan materi karena ada gangguan dari luar. Ya. Oke. Jadi bagaimana kesimpulan daripada anak-anak hasil dari penyampaian materi tadi? Ayo angkat tangan yang bisa menyimpulkan.
yang tadinya saya tidak tahu bagaimana sih percaya diri itu, kemudian ciri-ciri kurang percaya diri. Jadi setelah saya pelajari materi ini, maka saya menjadi punya rasa percaya diri yang tinggi dan ingin menambah lagi rasa percaya diri. Jadi seperti itu. Jadi dari pembelajaran tadi saya bisa lebih percaya diri bahwa rasa percaya diri saya, rasa dalam diri saya ini ingin tahu bahwa kedepannya seperti apa dan apa yang saya pelajari selanjutnya. Kesimpulannya dapat kita ambil dari pembelajaran tentang ini adalah kita tahu tentang apa itu percaya diri dan bagaimana cara mengembangkan percaya diri pada diri kita sendiri, dan kita bisa dapat percaya diri kepada diri kita sendiri. Dapat. Oke, baik, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu. Ya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Terus tingkatkan percaya dirinya, kemudian ikuti langkah-langkah bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri semakin tinggi. Nanti peserta didik mengisi angket evaluasi. Ada angket evaluasi yang akan saya bagikan. Silakan nanti anak-anak ngambil di WA ya, langsung dalam bentuk Google Form. Anak-anak akan nanti menjawab pertanyaan juga di sana, ya. Anak-anak menjawab pertanyaan. Ada pilihannya 4, ya, sangat sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai, ya. Jadi anak-anak tinggal klik saja lewat Google Form. Nanti saya share lewat grup kelas. Gitu kan? Untuk terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, silakan satu orang lagi untuk Duduk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.